Buat kalian yang lagi nyari smartwatch full rounded murah tapi punya desain yang nggak malu-maluin, kenalin. Ini adalah Aulon GTR, smartwatch keren yang harganya nggak sampai 300.000. Dan bersama saya Rama, mari langsung aja kita mulai videonya. Di dalam paket pembelian kalian bakal ngedapetin satu unit smartwatch serta strap karet yang super lembut seperti ini. Lalu ada satu kabel charging magnetik 2 pin dan user manual. Untuk spesifikasi, untuk layarnya Aulon GTR ini menggunakan layar IPS dengan ukuran 1,39 inch dan resolusi 360x360. Untuk chipnya menggunakan RTL 8763 EWE, kapasitas baterainya 220 mAh yang diklaim mampu bertahan hingga 5-8 hari. Waterproof ratingnya IP67, versi Bluetoothnya 5.2, beratnya cuma 35 gram dan diameter housing jamnya 46x46x11 mm. Dan by the way, untuk material housingnya ini terbuat dari IBS-PC ya, bukan alloy ataupun besi, makanya bisa ringan banget seperti ini. Untuk build quality dan finishing, untuk smartwatch murah di bawah 300.000, Aulon GTR ini udah ngasih build quality dan finishing yang solid dan rapi banget. Ditambah lagi untuk layarnya di sini kelihatan lumayan tajam ya, dan kontrasnya di matahari juga oke banget, yang pada akhirnya ngebuat smartwatch ini lumayan menggoda. Untuk navigasi, di swipe dari atas ke bawah masuk ke menu berbagai macam shortcut ya, seperti untuk mengatur berbagai settingan, seperti salah duanya untuk mengatur brightness dan mengatur style menu. Swipe dari bawah ke atas masuk ke notifikasi, swipe kiri ke kanan masuk ke split screen, sedangkan dari kanan ke kiri masuk ke pintasan beberapa fitur yang bisa dikustomisasi. Sedangkan kalau untuk mengakses menu utamanya tinggal ditekan tombol di samping ini aja. Untuk style menunya terdapat 3 pilihan. Pertama ada tampilan listing, lalu ada tampilan bubble, dan terakhir ada tampilan circle. Untuk fiturnya, Aulon GTR ini bisa dibilang lumayan lengkap ya. Di sini yang pertama ada data daily activity, lalu bisa dipakai teleponan juga, lalu ada heart rate monitoring serta blood oxygen monitoring, lalu ada menu atau pilihan training mode yang lumayan lengkap, lalu ada blood pressure, sleep data, tampilan cuaca, lalu ada musik control, message atau notifikasi, breath training, alarm, voice assistant, lalu ada toolbox yang di dalamnya terdapat stopwatch, timer, find phone, remote kamera, dan kalkulator. Lalu terakhir ada setting yang di dalamnya terdapat menu watch face, language, pengaturan brightness dan screen timeout, sound and vibration, password, rise to wake, DND mode, QR code untuk ngedownload aplikasi di handphone nanti atau bisa langsung download di Play Store ya, namanya Glorifit. Lalu ada sistem dan terakhir ada info. Untuk fitur-fiturnya, smartwatch ini mirip dengan smartwatch yang menggunakan chipset dari MTK ya, cuma kurangnya gamenya aja yang nggak ada. Lalu untuk pilihan watch face di Aulon GTR ini bisa dibilang banyak banget, saking banyaknya di sini saya sampai bingung mau pakai watch face yang mana. Untuk notifikasi aplikasi yang bisa di-push ke smartwatch-nya juga udah cukup lengkap ya, dan kalaupun ada sosial media yang nggak ada, nanti bisa ditambahin secara manual. Sekarang kita bahas untuk ketahanan baterainya. Di pemakaian saya dengan settingan brightness full, screen timeout-nya 15 detik, auto test heart rate dan blood oxygen monitoringnya aktif, dan dalam satu hari nerima notif dengan intensitas medium. Smartwatch ini bisa dipakai dari pagi sampai malam aja, nggak bisa dipakai sampai tidur. Lalu saya juga coba nurunin brightness-nya ya di tengah-tengah dan screen timeout-nya ke 5 detik, dan hasilnya juga nggak terlalu signifikan, cuma bisa dari jam 8 pagi sampai sekitar jam 11 malaman. Tapi menurut saya ini udah lumayan banget. Nah, seenggaknya smartwatch-nya nggak mati ya waktu lagi dipakai di siang hari, dan bisa langsung di charge aja sebelum tidur. Dan ini sebenarnya masih bisa lebih lama lagi ya, tergantung dari settingan kita aja yang gimana. Dan by the way, di sini saya nemuin satu isu ya, yang dimana kalau smartwatch ini habis baterai waktu di charge, smartwatch ini nggak bakal langsung hidup, nunggu keisi sekitar 10% baru smartwatchnya bakal hidup. Saya nggak tahu ini bug atau gimana, atau cuma di unit ini aja problemnya. Tapi setahu saya biasanya kalau saya ngecharger smartwatch baterainya 0%,
Kalau ke jumper listrik, biasa per sekian detik bakal langsung hidup dan nampilin display ngasih tahu kalau smartwatch-nya lagi di charging. Beda dengan unit saya ini, kalau belum 10% displaynya bakalan mati kayak nggak ada tanda-tanda kehidupan. Pas udah 10% baru dia ngasih tahu nih kalau smartwatch-nya udah keisi 10%. Kesimpulan akhir saya untuk smartwatch ini bisa dibilang cukup positif ya, dengan harga nggak sampai 300.000. Di sini saya dapat smartwatch dengan desain yang elegan, layarnya bagus, fiturnya cukup lengkap, mode olahraganya lumayan banyak, dan pastinya bobotnya yang ringan. Mungkin kekurangannya cuma nggak ada gamenya aja. Coba kalau ada satu game yang mekanisme gameplaynya simple kayak Flappy Bird, pasti smartwatch ini bakalan makin asik banget. Lalu baterainya juga bisa dibilang cukup singkat ya, soalnya ekspektasi saya tadinya saya ngira bakal bisa sampai 3 harian, ternyata cuma dari pagi sampai malam aja. Kalau isu waktu proses charging dari 0% tadi, menurut saya itu bukan kekurangan ya, karena nggak ada ngefek juga ke experience pemakaian. Untuk strapnya kalian bisa ganti-ganti, untuk ukurannya 20 mm, kalian bisa cari di Shopee atau e-commerce lain, atau ke abang-abang tukang jam, pasti banyak banget dijual. Oke kan, mungkin segitu aja yang bisa saya bahas untuk Aulon GT hari ini. Untuk harganya, smartwatch ini dibanderol dengan harga 270 ribuan. Untuk link pembelian dan update harga terakhir, kalian bisa cek linknya ada di deskripsi box. Oke, seperti biasa silakan like videonya jika kalian suka, dan silakan share ke semua akun sosial media kalian jika kalian berkenan. Dan seperti biasa ya, thank you banget yang udah nonton videonya dari awal hingga akhir. Dan akhir kata, saya Ramadan Febriansyah pamit. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.